Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di kuliah saya. Kali ini kita kuliahnya melalui video karena kebetulan saya itu sedang batuk ya. Jadi di lingkungan kita atau lingkungan saya khususnya banyak orang yang membakar sampah. Saya itu setiap hari dari rumah ke kampus naik sepeda. Nah, saat bersepeda itu saya mengisap sampah yang dibakar. Karena sering mengisap sampah yang dibakar itulah akhirnya saya menjadi batuk sampai sakit kepala ya. Oleh karenanya pertemuan kita kali ini kita dengan video saja. Nah, topik kita kali ini yaitu berkenaan dengan environmental politics. Saya juga ingin memberitahukan bahwa dalam video ini itu sifatnya interaktif, di mana saya memunculkan 3 pertanyaan yang tidak ditulis di dalam assignment, tapi saya menyebutkan pertanyaan tersebut di dalam video ini. Jadi ketiga pertanyaan tersebut harus teman-teman jawab. Nah, topik kita kali ini yaitu berkenaan dengan environmental conflict atau konflik lingkungan. Jadi, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konflik? Kemudian yang kedua, ketika berbicara tentang konflik, apa yang ada pada pikiran teman-teman? Coba dibayangkan. Pertama, kira-kira menurut teman-teman apa itu konflik? Yang kedua, ketika berbicara tentang konflik lingkungan, apa yang ada di pikiran teman-teman? Coba pikirkan dulu ya. Selanjutnya, kita sudah berbicara ya tentang pendekatan dalam politik lingkungan. Ada pendekatan ekologi politik, ada pendekatan kebijakan lingkungan atau environmental policy, dan yang ketiga ada pendekatan environmental governance. Nah, bagaimana kita membedakan pemahaman tentang konflik lingkungan atau environmental konflik dari perspektif ekologi politik dan environmental governance? Nah, saya mengacu kepada Stephen Libicki. Apa itu sebetulnya konflik? Sebelum kita masuk apa itu konflik, mungkin saya tidak perlu ya mendefinisikan konflik, tapi kita langsung saja apa yang dimaksud dengan environmental konflik. Jadi ada 5 tahapan di dalam konflik. Yang pertama adalah cleavage. Jadi cleavage itu perbedaan pendapat antar satu pihak dengan pihak yang lain. Misalkan ada yang mendukung pembangunan di Rempang untuk dibangun pabrik kaca, ada yang menolaknya. Mereka tidak bertengkar, tetapi mereka berbeda pendapat. Nah, itu yang dinamakan dengan cleavage. Lalu yang kedua adalah konflik itu sendiri. Jadi konflik itu bisa dimaknai beragam. Pertama adalah pertentangan antar kedua belah pihak yang keras, dan yang kedua adalah violence konflik, pertentangan secara fisik yang menyebabkan kekerasan. Nah, ada level yang lebih dahsyat dari konflik, yaitu krisis. Jadi krisis ini ketika
sudah melibatkan statement-statement kasar. Ya. Misalkan dalam kasus perang Ukraina dan Rusia, yang terjadi itu kan perang antara Ukraina dan Rusia. Tapi pemimpin negara Eropa itu kan mengeluarkan statement-statement keras ya kepada Putin. Begitupun sebaliknya, Rusia pun mengeluarkan statement-statement keras dengan menyebutnya unfriendly leaders, pemimpin-pemimpin yang tidak bersahabat terhadap Rusia. Nah, itu adalah krisis ketika orang saling menyerang dalam sanksi ekonomi, misalkan sanksi dibekukannya visa bagi warga negara Rusia untuk beberapa negara dan sebaliknya. Nah, itu adalah krisis. Nah, yang ketiga adalah grave crisis. Nah, kalau grave crisis ini sudah mengarah ke perang ya. Ketika suatu negara itu sudah mempersiapkan kekuatan militernya untuk berhadapan dengan negara lain. Misalkan sekarang kita mendengar konflik yang terjadi di Azerbaijan dengan Armenia untuk wilayah bagian Nagorno-Karabakh. Nah, Azerbaijan sudah mempersiapkan kekuatan militer, Armenia juga sudah. Nah, itu bisa terjadi perpecahan yang dinamakan dengan perang. Begitupun di Polandia ya, Polandia sudah mempersiapkan kekuatan militer di perbatasan dengan Belarusia, begitupun sebaliknya. Dan bisa terjadi menjadi perang. Nah, yang terakhir adalah perang. Perang itu adalah konflik yang melibatkan kekuatan militer untuk menguasai suatu daerah, untuk ekspansi suatu daerah. Seperti yang terjadi misalkan antara Rusia dengan Ukraina, di mana Ukraina ingin mempertahankan wilayah timur, ingin mempertahankan wilayah negaranya, tapi Rusia ingin melakukan ekspansi ya terhadap Ukraina. Sekalipun Rusia tidak menyebutnya sebagai perang, tapi kita bisa mengatakannya sebagai perang karena konflik yang melibatkan kekuatan militer. Nah, lalu yang apa itu environmental conflict? Nah, environmental conflict can be broadly defined as social conflict related to the environment. Jadi konflik environmental conflict atau konflik lingkungan itu adalah termasuk jenis konflik sosial, tetapi melibatkan unsur lingkungan. Nah, kita akan melihatnya nanti dari perspektif political ecology dan environmental governance. Nah, ini ada definisi yang menarik ya dari Profesor Irmeli Mustalahti. Kata dia, environmental conflict itu adalah add an environmental dimension to the conflict. Jadi ada unsur lingkungan, isu lingkungan di dalam konflik tersebut. Ada dua kategori. Yang pertama, this conflict can be caused by dispute over land that have an impact on the environment. Jadi yang pertama, konflik lingkungan itu berhubungan dengan perbedaan pendapat antara para pihak mengenai bagaimana seharusnya lingkungan atau sumber daya alam itu dikelola. Misalkan kita kasus Rempang ya yang lagi ramai. Satu pihak ada yang mendukung, satu pihak yang lain adalah menolaknya. Oh, jangan dibangun industri kaca di situ. Industri itu lebih baik tidak ada aja, dan warga Rempang lebih baik dilindungi. Tapi sebagian lain, oh itu harus dibangun pabrik kacanya di situ karena itu untuk investasi. Gimana kita mau maju kalau kita tidak mendukung investasi? Nah, ketika berbeda pendapat dalam mengelola sumber daya alam, mengelola lingkungan, itu termasuk dari konflik. Tapi ini perspektifnya environmental governance. Lalu yang kedua, or there can be fighting over the control of territories and resources. Atau bisa juga konflik lingkungan itu adalah pertarungan yang melibatkan kekerasan ketika orang itu mau mengontrol suatu wilayah atau sumber daya alam.
Misalkan dalam Rempang konflik itu terjadi, kekerasan itu terjadi di satu pihak pemerintah melalui kepolisian, militer ingin mengosongkan wilayah Rempang dari penduduk asli, tapi di sisi lain warga masyarakat Rempang tidak mau keluar, tidak mau dikosongkan, mereka tidak mau direlokasi, sehingga terjadilah konflik ya, fighting, bagaimana mereka baku hantam, saling memukul, ada pihak yang dipenjara, ada orang-orang yang dipenjara. Itulah environmental konflik. Nah, ini untuk pertanyaan kuis yang pertama. Setelah saya menjelaskan penjelasan tadi, kira-kira menurut Anda ya apa itu yang dimaksud dengan konflik? Termasuk tadi levelnya ya, bagaimana level konflik? Dan menurut Anda dari penjelasan saya tadi apa yang dimaksud dengan environmental konflik? Gitu. Oke ya, ini pertanyaan di kuis pertama, tolong dijawab. Nah, yang kedua, ada dua perspektif di dalam memahami environmental konflik ya. Yang pertama adalah perspektif dari ekologi politik atau political ecology. Sebagaimana saya jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa politik ekologi itu fokus pada berkurangnya sumber daya alam ya akibat dari aktivitas ekonomi manusia, hubungan masyarakat dengan alam, khususnya fokus pada akses dan kontrol. Akses itu how to get benefit from the natural resource. Some people get more benefit while the others are while the others do not, or even they got disadvantage for that control or access to natural resources. Jadi sebagian orang mendapatkan untung dari penguasaan sumber daya alam, tapi sebagian lain dirugikan. Atau ada orang yang menguasai sumber daya alam, tapi sebagian lain orang atau sebagian besar orang justru kehilangan akses, kehilangan kontrol terhadap sumber daya alam tersebut. Nah, itu akan menimbulkan konflik. Kalau dari segi environmental governance, itu environmental governance kan fokus pada perubahan kondisi alam karena ada degradasi ya, atau deflasi. Degradasi itu sumber daya alam rusak karena tekanan aktivitas manusia. Kalau depletion itu kan habisnya sumber daya alam karena aktivitas ekonomi manusia, atau yang dinamakan dengan overuse atau overutilization, penggunaan yang terlalu berlebihan. Nah, dari kacamata politik ekologi, jadi environmental konflik itu diakibatkan oleh proses berkurangnya sumber daya alam, gitu ya. Jadi fokus pada berkurangnya sumber daya alam akibat dari aktivitas ekonomi manusia. Menurut political ecology, environmental konflik itu adalah konflik yang terjadi karena atau berhubungan dengan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam. Jadi saya bisa jelaskan tadi bahwa sebagian orang menguasai sumber daya alam yang berlebih, tapi sebagian banyak orang itu tidak memiliki akses terhadap atau tidak mendapatkan untung dari sumber daya alam tersebut. Maka itu akan terjadi konflik. Saya nanti akan memberikan contohnya. Nah, apa itu akses ya? Ini menurut Jesse Report. Jadi sebagaimana fokus dari politik ekologi itu adalah akses dan kontrol. Jadi akses itu adalah all possible means by which a person is able to benefit from resources. Jadi bagaimana segelintir orang itu bisa, atau seseorang bisa mendapatkan keuntungan dari sumber daya alam. Itulah yang dinamakan dengan akses. Nah, saya akan memberikan contoh ya bagaimana berkurangnya atau the scarcity of peatland and the access to palm oil plantation in Indonesia. Saya akan memberikan contoh berdasarkan dari riset saya sejak tahun 2016
dalam perspektif politik ekologi, bagaimana gambut ya, peatland itu gambut. Jadi di Indonesia itu ada kurang lebih 24 juta lahan gambut. Apa itu lahan gambut? Lahan gambut itu adalah lahan basah yang kaya akan oksigen, dan dia sangat bagus ya untuk mitigasi perubahan iklim. Dan gambut juga wilayah rawa, hutan tropis, di mana di sana banyak biodiversity. Misalkan kalau di Kalimantan dan di Sumatera, di sana ada harimau Sumatera, ada gajah, ada hewan-hewan yang dilindungi lainnya, ada buaya, segala macam. Itu ekosistem asli gambut itu. Tapi gambut ini rusak ya, karena tekanan aktivitas ekonomi manusia. Jadi gambut itu dikeringkan dengan cara membuat kanal. Nah, ketika kering tidak ada airnya, maka gambut akan berubah. Dari tadinya yang menghasilkan oksigen, dia akan menghasilkan karbon dioksida yang sangat buruk ya untuk mempercepat perubahan global warming. Global warming akan menyebabkan perubahan iklim yang nantinya akan menyebabkan perubahan iklim. Saya minum dulu. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana sawit ya. Sawit itu cukup penting di Indonesia. Nanti saya lanjutkan. Anda bisa baca paper saya, judulnya Palm Oil Expansion in Tropical Peatland. Itu terbit di Forest Policy and Economic. Itu open access, Anda bisa baca artikelnya. Saya juga simpan nanti artikelnya di my class. Jadi kalau Anda lihat di sini, Indonesia itu adalah negara yang paling banyak menghasilkan gambar pertama ini ya. Indonesia itu paling banyak negara penghasil terbesar sawit di dunia. Kita punya sawit itu sekitar ini ya. Indonesia has the largest area of tropical peatland. Yang kedua, Anda melihat gambar di sini. Ini adalah distribusi 24 juta hektar gambut di Indonesia. Ada di Sumatera, dan juga di Kalimantan, dan juga di Papua. Nah, Indonesia itu memiliki area hutan gambut terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia ya. Yang kedua itu adalah Republik Kongo, dan yang ketiga Brazil untuk tropical peatland. Nah, tropical peatland itu penting karena dia penyimpan cadangan karbon untuk mitigasi perubahan iklim, biodiversity, konservasi biodiversity tadi, birds, mammals, animals, and endangered species is also there. Kemudian water regulation, dia juga sebagai pengendali air ya. Jadi kalau hujan, mereka hutan gambut itu menyimpan air sehingga tidak banjir, dan kemudian ketika musim kemarau releases the water sehingga tidak kekeringan ya di area sekitarnya. Akan tetapi gambut itu di Indonesia itu rusak akibat tekanan dari kelapa sawit ya. Kenapa? Karena sawit itu permintaannya cukup besar. Jadi dari dunia internasional permintaannya cukup besar, terutama dari India, Cina, dan Eropa. Tapi dari dalam negeri juga sama ya. Nah, sawit itu di Indonesia itu sumbangannya cukup besar terhadap GDP. Kemudian ekspor terbesar juga pada sebelum tahun 2020 itu kan sawit ya. Jadi ekspor Indonesia terbesar itu sawit. Tapi sekarang kan diganti oleh coal, oleh batu bara. Nah, selain dari permintaan dari luar negeri, kemudian sawit juga dianggap di dalam negeri itu sebagai alat untuk menghilangkan kemiskinan. Jadi ada 15 juta orang di Indonesia yang bekerja di sektor sawit, baik bekerjanya secara langsung maupun tidak langsung terdampak oleh ekonomi sawit. Nah, selain itu sejak tahun 2019 pemerintah Indonesia juga akan memperkenalkan kebijakan B30. B30 itu 30% dari solar itu harus berasal dari sumber non fosil.
Nah, kebetulan sumber non-fosil terbesar yang ada di Indonesia adalah CPO atau crude palm oil yang berasal dari sawit. Tapi apa yang terjadi? Ini saya presentasikan dalam satu conference di Finlandia, B30 Policy and the Scarcity of Tropical Peatland in Indonesia. Jadi saat ini itu terdapat 14,9 juta hektar sawit di Indonesia. Siapa yang memiliki? Nah, 55% dari kepemilikan kebun sawit ini itu dimiliki oleh perusahaan besar, large scale palm oil. 40% itu dimiliki oleh masyarakat. Tapi ini bukan benar-benar masyarakat ya. Mereka tergabung dalam organisasi Apkasindo. Ini masyarakat di sini adalah ya dalam tanda petik the have ya, orang-orang yang memiliki kekayaan. Tapi mereka biasanya tidak membangun perusahaan, cukup dengan membangun koperasi. Baru SOC, State Organization, SOC State, pokoknya ini SOC saya lupa, saya yang membuat istilah sendiri saya yang lupa. State harusnya State Enterprise Businesses, jadi SOC itu kayak semacam PTPN ya. Nah, akan tetapi yang menjadi masalah adalah dari 14,9 juta hektar sawit itu di Indonesia, 2,5 jutanya itu berada di lahan peatland, berada di lahan gambut. Maka yang menjadi ancaman adalah pertama deforestasi, penggundulan hutan, yang kedua adalah hilangnya biodiversity karena habitat mereka dihancurkan. Yang ketiga adalah peat decomposition, jadi gambut itu berubah menjadi kering, dan ketika kering dia tidak menyimpan oksigen lagi, malah justru menghasilkan karbon dioksida karena kering. Dan yang ketiga adalah peatland fires. Nah, peatland fires itu adalah yang paling mengerikan ya. Ketika gambut terbakar, seperti sekarang yang terjadi di Kalimantan, di Riau, di Dumai, itu dia akan menghasilkan CO2 yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kebakaran di hutan mineral. Nah, palm oil ini dari kebun itu dibawa ke palm oil refiners atau PKS, perusahaan kelapa sawit. Ini untuk diolah. Nah, ketika diolah, itu dia akan berubah menjadi CVO atau crude palm oil. Nah, setelah dirubah menjadi CVO, dia menjadi biofuels. Dia dibawa ke biofuels company. Jadi ke perusahaan yang mengubah CVO menjadi B100 ya. Nah, ada 20 perusahaan di Indonesia yang tergabung Indonesian Biofuel Association, seperti ya ini contoh perusahaannya yang mengubah CPO menjadi B100. Nah, ketika menjadi B100, dia akan dibawa ke perusahaan seperti Pertamina dan Shell untuk dicampur dengan solar, sehingga jadilah B30. Apa itu B30? B30 itu solar yang bercampur dengan sawit. Jadi 70%-nya berasal dari fossil fuels, tapi 30%-nya itu berasal dari CPO atau minyak nabati lain. Nah, maka setelah dari menjadi B30 itu dijual di agen-agen Pertamina yang biasanya kita temukan. Di situ ada biofuels ya. Coba Anda ke Pertamina, ke depot-depot Pertamina, Anda bisa melihat ada biosolar di situ. Nah, dengan adanya kebijakan B30, itu permintaan terhadap sawit akan terus tinggi, apalagi sekarang posisinya sedang krisis ya di Eropa, perang di Eropa krisis, tapi di Ukraina dan di mana di Rusia perang, jadi pasokan minyak mentah dari Rusia dan gas ke Eropa itu terhenti, makanya permintaan terhadap batu bara tinggi, permintaan terhadap sawit juga tinggi. Tapi apa situasinya? The future situation of palm oil expansion in the peatland. Nah, ini menurut saya itu akan menyebabkan permintaan sawit terhadap meningkat, lahan mineral di Indonesia sudah habis, maka perusahaan dan perorangan mereka kemungkinan, dan saya sudah menyaksikan sendiri, terutama perorangan, itu mengekspansi perkebunan kelapa sawit mereka terhadap hutan gambut yang penting tersebut. Nah, inilah contoh. Nah, maka ini menjadi fokus dari politik ekologi. Bagaimana sumber daya alam itu menjadi degradasi,
menjadi berkurang karena tekanan dari aktivitas ekonomi. Nah, kita lihat ya sekarang dari aspek aksesnya. Jadi dari aspek aksesnya misalkan ini ya 55% atau hampir 51% kelapa sawit Indonesia itu kan dimiliki oleh perusahaan besar ya. Dimiliki oleh large scale palm oil, oke. Sebetulnya perusahaan besar yang menguasai 56% ini, berarti 56% itu kan sekitar 7 juta hektar ya. Itu hanya di bawah 20 grup perusahaan. Anda bayangkan ya, bagaimana 20 grup perusahaan menguasai sekitar berapa? 7 juta kebun sawit di Indonesia. Jadi kita aja sebagai warga negara Indonesia itu kan hanya punya lahan ya paling untuk rumah 100 meter atau 200 meter atau 300 meter. Orang tua kita paling punya kebun 1 hektar, itu udah cukup banyak. Tapi bayangkan loh, 20 perusahaan sawit menguasai sampai 7 juta hektar kebun sawit di Indonesia. Gimana ya, aksesnya berbeda, akses kita kan cuma terhadap natural resources sedikit, sementara mereka memiliki akses yang luas. Begitupun ya, meskipun ya 40% sawit itu dimiliki oleh masyarakat katanya, tapi they are not real smash. Saya yang nulis ya ini. Mereka bukan asli masyarakat. Jadi masyarakat asli atau tempatan itu ya paling punya kebun sawit 2-5 hektar. Nah, tapi banyak yang orang lokal, saya menyebutnya sebagai elit lokal, politisi, bupati, birokrat, bisnis, orang-orang bisnis itu menguasai ratusan bahkan ribuan hektar, dan mereka tidak mengikuti prosedur sustainability dalam pengolahan sawit seperti yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi mereka sebetulnya dalam tanda petik lebih jahat ya. Jadi lokal elit itu seperti bisnis, politik, cultural elit ya, dan ini dinamakan dengan land grabbing, bagaimana menguasai lahan secara legal, membeli dari orang, tapi dia menyisakan orang lain untuk miskin, gitu ya. Itulah yang dinamakan dengan perampasan lahan secara halus atau land grabbing. Anda bisa baca buku saya tahun 2016 ya, bagaimana di tempat tertentu gitu ya, ada yang menguasai 30-100 hektar, 100-400 hektar gitu ya. Elit lokal yang menguasai sawit. Sementara masyarakat lokalnya ya 2 hektar, paling banter 5 hektar gitu ya. Nah, ini contoh saya juga melakukan riset misalkan dari perspektif environmental justice mengenai distribusi lahan sawit di Indonesia. Maka mayoritas itu saya membagi NGO, ada 2 NGO ya, ada Raikpes, ada Justice Movement, dan mereka sangat concern terhadap konflik sawit, kemudian hilangnya hak-hak masyarakat lokal, indigenous people, perampasan lahan, orang-orang minoritas yang tidak kebagian akses terhadap sawit. Nah, ini pertanyaan kedua ya dari kuliah ini. Setelah saya menjelaskan environmental conflict dari perspektif political ecology, maka pertanyaan saya, how do you understand environmental conflict from the perspective of political ecology? Bagaimana Anda memahami konflik lingkungan dari perspektif politik ekologi? Kemudian ini, tolong Anda juga tuliskan ya salah satu contoh di tempat Anda bagaimana konflik lingkungan itu terjadi dari perspektif politik ekologi, yaitu akses dan kontrol. Ini pertanyaan kedua. Nah, selanjutnya bagian ketiga dari kuliah kita yaitu environmental conflict dari perspektif environmental governance. Nah, ini ya, Anda environmental conflict manifest themselves as political, social, economic, ethnic, religious, or territorial conflict. Jadi konflik lingkungan itu bisa terjadi seperti konflik politik, konflik ekonomi, konflik etnik. Etnik itu bagaimana dirempang misalkan ya, mereka menggunakan identitas suku Melayu, dan ketika mereka menggunakan identitas suku Melayu itu kan menyatukan
semua suku-suku Melayu di tempat lain untuk bersatu. Nah, identitas suku ini digunakan itu sebagai benteng pertahanan terakhir ya. Karena mereka tidak bisa berlindung lagi. Berlindung ke pemerintah sudah tidak bisa, berlindung ke pemerintah pusat tidak bisa, karena mereka semua mendukung untuk investasi, hingga hanya mereka menggunakan identitas kesukuan. Nah, kita juga bisa membacanya sebagai konflik etnis ya, ketika mereka menggunakan identitas etnis tertentu untuk bertahan dan untuk melawan terhadap hak-hak mereka yang akan diambil, gitu ya. Jadi konflik lingkungan itu dari perspektif environmental governance itu termasuk tradisional konflik yang dipicu oleh kerusakan lingkungan. Nah, yang kedua adalah eh, eh, ini kita pakai lagi definisi dari Profesor Mustalahti, kata dia konflik yang diakibatkan oleh perbedaan dalam manajemen, ya, bagaimana seharusnya atau perencanaan bagaimana seharusnya sumber daya alam itu dikelola. Nah, kenapa konflik lingkungan itu bisa terjadi dari perspektif environmental governance? Itu karena yang pertama katanya karena sumber daya alam itu rusak, gitu ya, akibat over harvested, akibat digunakan secara berlebihan sehingga memiliki potensi untuk rusak. Yang kedua adalah ketika orang itu serakah untuk mengambil sumber daya alam sebanyak-banyaknya. Maka ketika ada satu orang ingin mengambil 10, orang kedua 10, orang ketiga 10, misalkan dalam satu kolam ada ikannya 20, tapi ketika semua orang mau mengambil, tapi ada 3 orang yang memancing, misalkan dalam satu kolam ada 10 ikan, ada 3 orang yang memancing, tapi masing-masing yang memancing ingin mengambil sebanyak-banyaknya. Nah, ketika ketiganya ingin mengambil sebanyak-banyaknya, maka yang terjadi adalah konflik. Nah, ruin is the destination. Jadi, which all men rush. Jadi, konflik itu terjadi ketika seluruh orang itu rushing itu serakah ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Oke ya. Nah, yang kedua, jadi environmental konflik itu terjadi karena ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola sumber daya alam itu sendiri dari perspektif environmental governance. Nah, saya ingin memberikan contoh bagaimana konflik lingkungan dari perspektif environmental governance itu terjadi. Jadi ini saya yang buat petanya, saya riset di sini untuk S3 saya. Jadi ini satu landscape ya, namanya hutan konservasi biosphere yang ada di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Ini total luasnya, satu landscape ini kurang lebih 700.000 hektar. Jadi Anda lihat yang hitam ini adalah core zone of biosphere. Ini adalah area utama dari biosphere, kurang lebih luasnya adalah 300 ribuan hektar. Nah, di sini ini area yang terkonservasi, tidak boleh sembarangan orang masuk ke wilayah tersebut. Ini habitat untuk harimau, ada juga gajah, tapir, di sungainya juga buaya. Saya sudah masuk ke sini ya dengan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Saya menyewa perahu masuk di guide oleh Forest Rangers, penjaga hutan dari Kementerian KLHK. Nah, area yang hijau ini area yang hijau ya. Ini adalah sekitar 350.000 hektar. Ini area yang dikuasai oleh perusahaan sawit dan juga perusahaan kayu atau timber company. Nah, sementara area yang pink ini adalah area yang dikuasai oleh masyarakat. Jadi masyarakat bertani, masyarakat desa-desa mereka, kurang lebih di sebagian sini aja ya, sebagian timur atau utara, ini ada 10 desa di 2 kecamatan. Bandar Laksmana dan juga Bukit Batu. Nah, lalu yang menjadi masalah adalah ini ya, di sini Anda lihat ini titik-titik ini ada satu desa ya,
namanya Desa Tanjung Leban. Dan di sini ada perusahaan, PT, saya tidak perlu menyebutkan PT-nya. Perusahaan ini menguasai 32.000 hektar, itu perusahaan kayu. Nah, yang menjadi masalah adalah perusahaan kayu ini, konsesi yang 32.000 hektar itu berada di Kubah Gambut. Jadi area ini semuanya ya, 70 apa 7 70.000 hektar ya, saya menyebut 70.000 hektar tersebut itu betul, sorry, kalau ini 70.000 hektar berarti area ini kurang lebih 20.000 hektar, yang ini 25.000 hektar, dan ini juga 25.000 hektar. Ya 70.000 berarti. Nah, bukan 70, 700.000. 700.000 hektar. 700.000 hektar. Saya lupa ya. Saya harus baca lagi paper saya. Jadi tapi pada intinya di sini ada perusahaan yang menguasai 32.000 hektar ya. Iya benar. 700.000 hektar area landscape-nya, 300.000 hektar core zone. Ini yang hijau ini namanya buffer zone, 350.000 hektar. Ini yang pink ini ya transition zone, 350.000 hektar juga. Nah, di sini ada satu perusahaan perusahaan kayu yang menguasai 32.000 hektar konsesi kayu. Tapi dia posisinya berada di Kubah Gambut. Jadi semua wilayah ini gambut. Nah, khusus untuk perusahaan ini dan perusahaan-perusahaan lainnya sebetulnya itu berada di Kubah Gambut. Jadi Kubah Gambut itu kalau di area gambut biasa, gambut itu dalamnya bisa 4 meter. Tapi kalau di Kubah Gambut itu lebih dalam lagi ya, ke bawah itu gambut. Jadi gambut itu adalah ekosistem tumbuhan yang lapuk gitu ya, dan dia sudah tertimbun ratusan bahkan ribuan tahun, sehingga dia seperti daun-daun yang jatuh dari pohon-pohon yang tumbang karena sudah tua, lapuk. Nah itu kita namakan sebagai gambut ya. Nah itu bisa dalam sekali. Nah kubah gambut ini kan tempat menyimpan air. Nah perusahaan ini dia membangun kanal untuk mengeringkan area perusahaannya. Kanalnya kanal besar. Nanti saya tunjukkan. Yang menjadi masalah adalah ketika musim kemarau, perusahaan itu menutup kanalnya. Sehingga masyarakat di wilayah yang merah ini, yang saya kasih tanda merah, itu nggak kebagian air ya. Sementara ketika musim hujan, perusahaan itu mengeluarkan airnya. Sehingga area masyarakat itu menjadi banjir. Nah, di situ jadi konflik ya. Masyarakat tidak terima kalau musim kemarau karena lahan mereka kering, sehingga sering terbakar. Kalau musim hujan, sawit mereka juga kebasahan, basah ya. Nanas mereka juga basah. Akhirnya busuk ya. Di sini terjadi konflik ya. Nah, lalu ini contohnya, karena perusahaan suka menutup kanalnya, pintu kanalnya di musim kemarau, maka yang terjadi adalah kebakaran. 2018 kebakaran hebat, 2013, 2014, 2015, 2014 itu sampai 4.000 titik api ya. Itu kebakarannya itu ribuan hektar ya, yang terbakar di tahun 2014. 2015 itu ada El Nino juga. Nah, lalu 2016, 2017 ini mulai padam ya, mulai tidak ada kebakaran karena masyarakat dan perusahaan itu berdamai. Nah, tapi bagaimana cara berdamainya mereka, itu harus Anda jawab kira-kira bagaimana cara mendamaikan masyarakat yang berkonflik. Nah, berdamai itu perusahaan mau membuka kanalnya ketika musim kemarau sehingga tidak kekeringan lagi. Nah, selanjutnya ini ya bagaimana masyarakat ya yang marah terhadap perusahaan. Ketika saya datang ke sana tahun 2016, mereka itu nanya, kamu mau ngapain ke sini? Saya bilang, saya mau penelitian. Penelitian tentang apa? Kebakaran hutan. Lalu
bapak-bapak itu marah sama saya. Saya ini ketika sholat ya di masjid, kamu ngapain ke sini? Penelitian-penelitian nggak ada manfaatnya buat kita. Pulang sana ke Pulau Jawa. Bilang tuh ke pemerintah kamu, usir tuh perusahaan dari tempat sini yang buat kita kekeringan dan terbakar itu gara-gara ada perusahaan yang tidak mau membagi airnya. Itu kata satu orang. Saya interview orang lain, pemilik kelapa sawit, dan dia bilang masyarakat pemilik kelapa sawit, dia bilang perusahaan tuh di sini tuh penyebab utama kebakaran. Mereka kalau musim kemarau menutup kanalnya sehingga apa lahan kita itu menjadi kering sehingga terbakar. Tapi kalau musim hujan mereka membuka sekat kanalnya. Akhirnya area kita menjadi basah dan kebanjiran. Apa pohon sawit banyak yang busuk. Nah, saya juga Anda lihat ya, ini peta perusahaannya, dan Anda lihat di sini garis-garis biru. Ini adalah garis-garis biru. Ini adalah kanal yang dibangun oleh perusahaan di area gambut, kubah gambut untuk mengatur tumbuhnya kayu dan juga menggunakannya sebagai alat transportasi ya, untuk membawanya ke sungai Siak Kecil atau ke Sungai Bukit Batu, lalu dia akan membawanya ke Selat Malaka untuk dibawa ke Perawang, tempat pengolahan bubuk kayunya. Nah, saya juga menginterview LSM atau NGO ya, dan juga kantor kecamatan. Kata NGO-nya bilang, ini kata pegawai kecamatan. Saya bisa mengatakan bahwa gambut di sini ini semakin kering dan kering karena pembangunan sekat kanal atau pembangunan kanal yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya perusahaan kayu dan juga perusahaan sawit. Mereka itu bangun kanal luas sekali. Ada yang luasnya itu 12 sampai 15 meter kata mereka, sehingga area kami jadi kering dan terbakar. Lalu NGO juga bilang ya, LSM juga bilang, banyak warga ya banyak desa di area transisi zone ini menjadi kering karena mereka tidak mendapatkan air dari area buffer zone biosphere dari kubah gambut karena buffer zone itu dikuasai oleh perusahaan sawit dan juga perusahaan kayu gitu. Saya interview pihak perusahaan. Pihak perusahaan pun membela diri ya. Mereka tidak bisa disalahkan juga. Dan memang kata mereka, gini ya Mas, pengelolaan air di konsesi kita itu mengikuti peraturan pemerintah. Jadi air itu permukaannya di tempat kita itu harus nol. Nol artinya air itu harus rata dengan permukaan gambut. Tidak boleh kering ke bawah karena kita itu berada di area kubah gambut. Kenapa kita membuka air itu tidak membuka kanal di musim kemarau? Ya kita harus mengikuti peraturan pemerintah. Kalau kita tidak mengikuti peraturan pemerintah, kita bisa disanksi. Kemudian yang kedua, Mas, masyarakat itu kan sama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dibantu oleh LSM, itu minta kan kita untuk membagi air ke wilayah mereka. Tapi mereka kan tidak tahu berapa juta atau berapa ribu meter air yang harus kita share kepada
Saya ulang ya, di sini kita ada dilema ya, bagaimana ini yang saya ini mudah-mudahan lah nggak rusak ya ini videonya. Jadi satu sisi di sini kita ada dilema ya, satu sisi masyarakat butuh air musim kemarau, tapi perusahaan harus menahan airnya karena kalau tidak ditahan dia akan melanggar peraturan pemerintah. Tapi di sisi lain perusahaan pun butuh kepastian dari masyarakat bahwa ketika air dilepaskan itu tidak langsung lepas ke pantai karena akan merusak ekosistem. Jadi masyarakat dibantu pemerintah dituntut untuk membuat sekat kanal supaya menahan air itu tidak langsung ke mana ke pantai tapi bisa membasahi area mereka. Tapi di sisi lain pemerintah daerah pun kan nggak punya anggaran tuh untuk membantu masyarakat membuat sekat kanal karena itu sekat kanal itu mahal, menormalisasi kanal, membangun sekat kanal. Nah di sini bagaimana konflik itu terjadi. Jadi perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, terutama kepentingan ya, sehingga menyebabkan konflik itu terjadi. Nah, pertanyaan ketiga saya ini ya, Mbak dan Mas-Mas, kira-kira menurut Mas, dalam contoh kasus konflik ini, bagaimana konflik ini bisa diselesaikan? Ini pertanyaan ketiga ya. How to solve this conflict? Saya rasa untuk kuliah kita pada hari ini cukup sampai di sini. Jadi jangan lupa untuk menjawab ketiga pertanyaan yang muncul dalam interaktif video ini. Demikian. Jangan lupa juga absen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.